Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian kelima seri yang ketiga. Kitab Yunus pasal 3 dengan perikop pertobatan Niniwe. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang lari dari panggilan ataukah menerima panggilan. Berdasarkan ayat panduan perenungan,
terang besar Alkitab Yunus 3 ayat 1 dan 2, ayat 4 dan ayat yang kelima dengan bunyi nas. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, baru saja dimuntahkan di atas daratan, Yunus sedikit lebih patuh. Dibebaskan dari penjara air, Yunus bersedia memenuhi misi Tuhan untuk membebaskan tawanan setan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat From Splendor to Shadow, halaman 146 alinea kelima menjelaskan, sekali lagi hamba Tuhan itu diperintahkan untuk memperingatkan Niniwe. Dan untuk kali ini, Yunus tidak mempertanyakan ataupun meragukan panggilan Tuhan itu, namun ia bangkit dan pergi ke Niniwe sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Sahabat-sahabatku, tetapi hasil dari khotbah Yunus mengungkapkan ketidaksesuaian yang menarik. Sebab ketika Tuhan mengirim dia pada misi rohani yang tidak mungkin dilakukannya, dia malah melarikan diri, sehingga nabi yang mengenal Tuhan, yang memiliki hubungan rohani yang nyata itu, harus ditelan oleh ikan besar. Sebelum akhirnya, dia bersedia untuk mematuhi perintah Tuhan. Sebaliknya, orang Asiria atau orang-orang Niniwe yang kejam dan tidak saleh itu, setelah mereka mendengar pesan Tuhan, tanpa bertanya-tanya, mereka langsung mengadakan pertobatan dan berdoa memohon belas kasihan Allah. Meskipun sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Yunus lari dari Tuhan, sedangkan orang Niniwe datang kepada Tuhan. Begitulah sahabat-sahabat firman, terkadang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan lebih cepat tanggap terhadap amaran Tuhan daripada para pengikut Tuhan sendiri. Karena itu, sebagai umat-umat Tuhan, pikir-pikirlah dulu sebelum kita mengambil keputusan untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Apalagi dari mendengarkan amaran melalui firman-Nya, karena resikonya fatal. Untunglah Yunus waktu itu masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena itulah pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, para nabi dan raja halaman 154 mengingatkan kita melalui kisah Nabi Yunus yang mengatakan, jika sekiranya ketika panggilan mula-mula itu datang kepada Yunus dan ia meluangkan waktu untuk berpikir dengan tenang, maka Yunus seharusnya memaklumi bahwa betapa bodohnya setiap usaha yang dilakukannya untuk menghindari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh Tuhan. Sahabat-sahabatku, kisah misionaris Yunus mengingatkan kita bahwa tidaklah cukup hanya bekerja untuk Tuhan atau mengetahui semua doktrin yang benar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita dalam menanggapi firman Tuhan itu. Jadi sahabat-sahabatku, ketika Tuhan mengirimkan peringatan keras kepada kita, kita harus mau percaya, bertobat dan mengadakan reformasi. Jangan bertele-tele atau menunda-dunda dengan banyak alasan, dan akhirnya menjauh dari panggilan Tuhan itu. Ingat sahabat-sahabatku, dalam menanggapi amaran dan panggilan Tuhan, membutuhkan hati yang terbuka, hati yang siap untuk diperbaiki. Namun seperti Yunus dan orang-orang Niniwe, kita punya pilihan hati masing-masing. Ketika Tuhan mengirimkan peringatan, apakah kita akan lari atau mau bertobat? Semua tergantung pilihan kita, menghindari Tuhan
atau menerima panggilannya di dalam pertobatan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.